Di ujung timur Pulau Jawa, terdapat kawah yang sangat terkenal hingga mancanegara. Kawah itu menyimpan sebuah keindahan. Tapi, apakah keindahan itu hanya sekedar pemandangan? Saya Aisyah, perwakilan dari Kabupaten Banyuwangi, akan membawakan cerita rakyat di negeri Minak Jinggo, halaman 82 yang berjudul Cerita di Balik Kawah Ijen. Begini ceritanya. Zaman dahulu di tanah Belambangan terdapat kerajaan besar. Terletak di kaki gunung antara tanah Belambangan dan Bondowoso. Dipimpin oleh seorang raja yang bernama Barata Dewananda. Ia dikaruniai seorang putri yang sangat cantik bernama Sekar Ayu, yang artinya bunga yang cantik. Kecantikannya terkenal di seluruh penjuru negeri. Sayangnya, sifatnya sombong, angkuh, keras kepala, dan selalu berbuat seenaknya. Suatu hari, datang seorang pangeran tampan dari kerajaan Probolinggo yang bernama Arya Birendara menemui Sekar Ayu. Putri, selain dirimu cantik, aku dengar kau juga pandai memanah. Kedatanganku kemari ingin mengajakmu berburu. Sekar Ayu terkejut karena sebetulnya ia tidak bisa memanah. Maaf pangeran, tapi untuk sekarang saya tidak bisa karena ayah melarangku untuk keluar. Sayang sekali putri, padahal aku ingin sekali melihat bakatmu. Baiklah, lain waktu aku akan kembali mengajakmu. Sekar Ayu sangat lega. Setidaknya ada waktu untuk dirinya belajar memanah. Ia meminta pemanah terhebat kerajaan untuk mengajarinya. Esoknya, pelayan membangunkan Putri Sekar Ayu yang susah bangun pagi. Tok tok tok. Bangun, Tuan Putri. Hari sudah pagi. Bukankah hari ini kau akan belajar memanah? Waktu pagi sangat bagus untuk belajar. Jangan berisik pelayan. Kalau saja bukan karena Pangeran Arya, aku tidak mau bangun pagi. Sekar Ayu bersama sang pelayan bergegas menuju tempat latihan memanah. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan ayahnya yang sedang menyaksikan para prajuritnya berlatih. Seorang prajurit datang menghampiri Sekar Ayu. Senang sekali hamba melihat Tuan Putri datang di tempat ini. Mari belajar memanah, Tuan Putri. Jangan berlebihan. Kalau tidak karena Pangeran Arya, aku takkan sudi belajar memanah denganmu. Melihat sikap sang putri, raja menegurnya. Putriku, santun dan hormatilah. Jangan melihat siapa yang mengajarkan, tapi lihat apa yang akan diajarkan. Belajar ilmu apapun pasti akan ada manfaatnya. Ia pun mulai belajar memanah. Setelah berhari-hari berlatih, Sekar Ayu mendapat kabar bahwa besok Pangeran Arya akan datang menemuinya. Malam itu ia mulai mempersiapkan diri. Sekar Ayu menemui ayahnya untuk meminta izin. Ayah, aku
ingin pergi berburu ke hutan gunung itu bersama Pangeran Arya. Hutan itu berbahaya, anakku. Ayah tidak akan pernah mengizinkanmu ke sana. Dengan wajah kesal, Sekar Ayu kembali ke kamarnya. Esoknya, pangeran sampai di kerajaan. Sekar Ayu meminta prajuritnya untuk menghadang Pangeran Arya di depan kerajaan. Sekar Ayu menemui Pangeran Arya. Aku sudah siap, Pangeran, dan ayah juga sudah mengizinkanku. Benarkah? Baiklah, Tuan Putri, ayo kita berangkat. Sekar Ayu pergi menunggangi kuda hitam di belakang kuda Pangeran Arya. Di tengah perjalanan, ia melihat kakek tua sedang berjalan dengan gontai. Karena penasaran, Sekar Ayu berhenti dan menambatkan kudanya di tengah hutan. Ia berjalan mengikuti kakek tua itu. Semakin jauh berjalan hingga tak sadar sampai di puncak gunung dan terpisah dengan Pangeran Arya. Kakek tua itu menghentikan langkahnya, menatap tajam Sekar Ayu. "Siapa kamu?" tanya Sekar Ayu. "Wahai putri yang sombong, aku adalah penjaga hutan ini. Berani sekali kau menapakkan kaki di gunung ini." "Jangan membual, kakek tua. Gunung ini milik kerajaan Belambangan dan aku adalah pewarisnya." "Kau tidak akan pernah menjadi ratu kerajaan Belambangan, putri. Aku yang akan mencegahnya." "Apa yang bisa kau lakukan padaku, kakek tua?" Sekar Ayu mendorong kakek tua itu hingga terjatuh. Kakek tua itu berusaha bangkit. Seketika langit menjadi hitam. Kilatan cahaya petir menyambar-nyambar. Tanah yang diinjak Sekar Ayu bergetar kencang, runtuh membentuk sebuah lubang yang sangat besar. Sekar Ayu panik dan berteriak, "Tolong! Tolong! Tolong! Tolong!" Sekar Ayu tenggelam bersama air panas dari dalam bumi dan membentuk kawah. Tak lama kemudian, datanglah pasukan Raja Barata bersama Pangeran Arya. Mereka bersimpuh dan hormat pada kakek tua itu. "Di manakah putriku, kek?" "Maaf, Sang Prabu. Karena kesombongannya, putrimu telah tenggelam di kawah ini seorang diri. Maka kelak kawah ini akan dikenal dengan sebutan Kawah Ijen. Setiap malam akan berkobar api biru. Karena yang tenggelam manusia berdarah biru dengan kesombongannya yang berkobar seperti api." "Sekar Ayu, putriku, andai saja kau menuruti nasihatku, tidak akan pernah terjadi seperti ini, nak. Sekar Ayu, putriku." Prabu Dewanata menangis dan semuanya hanya bisa terdiam bersedih menyaksikan kawah yang sangat panas di hadapannya. Itulah cerita di balik Kawah Ijen.